Tapi nama CVT sendiri dari apa sih? Nah ini yang unik. Nama yang catchy, singkatan, tapi kita bisa plesetin singkatannya. Iya. Pas tes E63 sama M6 gimana? Yang satu tuh ya tenang, dimasukin mode comfort tuh enak. Yang satu yang mana tuh, Ja? Inspire sama Ridwan karena semangat anak muda kan waktu itu. Terutama kalau lagi Om Fitra tuh banyak banget ilmu yang bisa dipelajari dari Om Fitra dan dia lepas topeng tuh udah jadi orang yang bukan jadi YouTuber dengan subscriber jutaan gitu loh rasanya. Oh jadi lu tahu wajah aslinya Om Mobi? Oh iya. Ya, selamat datang lagi di acara Ngopi, podcastnya Auto Hike. Ya, ngobrol otomotif penuh inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, spesial banget. Om Reza, Om Jason dari CVT Indonesia. Please. Thank you Om, udah keren banget ya. Tapi ini sangat niat sekali. Dibanding kita. Sebenarnya ini setupnya berlebihan buat viewer masih segini. Justru niat dulu Om, setnya gini dulu nanti lama-lama gede. Enggak, tapi kalau memang butuh tempat buat ngobrol-ngobrol, Om Reza boleh juga datang ke sini. Siap. Ini rumahnya dekat sini, Om Laknat juga udah, Opot juga udah kesini. Kita udah bilang kalau butuh tempat ngobrol sini. Siap. Thank you. Yang penting bisa memajukan otomotif Indonesia. Iya, saling bantu lah. Saling bantu. Benar-benar. Kita kemarin juga banyak mobil di review sama Om Reza juga. Jadi banyak yang kita nggak tahu. Om bahas ya kita tahu juga. Oh gitu ya. Jadi tahu ya. Jadi tahu karena kita ngembali juga kita nggak gitu tahu semua. N63 sama Lexus RX ya. Iya, N63 Lexus RX. Ya, kita mau bahas nih CVT Indonesia. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Sekarang di belakang gue sudah ada dua mobil yang menurut kami ini adalah yang terbaik di kelasnya. Tadi kita sudah sampai sekarang di sirkuit Sentul. Sekarang kita mau gantian ngerasain si Hyundai Ioniq ini. Wah, dan ini kita full throttle. Torsi instannya tuh, wah, bener-bener sih. Kenapa sih Kak Jason ngambil Civic Type R? Kan lebih banyak pilihan yang lain. Terus puas aja gitu sama Civic dan melihat ini dia udah dimasukkan sama TPM bahkan ya kan? Alasannya juga emang karena lu Civic loyalis. Gak ada lagi Civic paling kencang di dunia ya ini. Kita dari dulu lihat memang tampilan CVT itu memang beda dari yang lain. Rapi banget Om. Apa ya nih kok? Apa tuh? Orangnya Kalau review ya? Makanya kita bisa lihat dari sisi penampilan orangnya, kita juga udah bisa lihat dari Instagram dan YouTube-nya juga pasti rapi. Rapi dulu, berantakan ya. Konsep awalnya dari tahun berapa sih nih CVT? 2017 ya Jas? 2017 akhir sih. 2017 akhir ya? Sebenarnya lucu banget ini berawal dari kita tuh waktu itu berdua trip ke Medan. Yes. Ini trip ke Medan berdua, terus double date. Tapi ini dia udah putus sama pacarnya gitu. Oh, double date. Siapa tahu mantannya nonton nih. Tapi ceritanya lucu banget. Jadi tiba-tiba waktu itu emang dekat-dekat IMS 2017 ya. Jadi banyak pabrikan yang biasanya emang udah mau meluncurin mobil kan. Waktu itu tuh Ignis bawa masuk ya. Ignis bener banget. Jadi karena kebetulan istri itu rumahnya di Medan, jadi kita kalau udah selesai tuh di rumah istri kan, udah dia di bagian di living roomnya, Jason di kursi sana, gue di kursi sini nih Om. Randomly kita nonton YouTube yang sama Om. Oh, karena itu baru launching yang ditonton sama Autonet Max, Ridwan Hanif review Ignis baru launching. Jadi kayak baru belum resmi sih dari Suzuki-nya, tapi kayak kita nonton. Just jangan bilang lu nonton yang sama. Oh, lu nonton yang sama. Jadi kayak kita punya passion yang sama mobil baru, sering ngobrol juga, sering sharing. Terus kita mikir, waktu itu sebenarnya cuma kayak jadi angin doang ya. Iya, jadi kayak cuma agenda lah, wacana, awalnya wacana doang gitu. Wacana banget kayak, just bikin yuk, seru banget ya. Daripada kita ngomong internal doang, udah mendingan di publikasi, sharing ke teman-teman. Kita liburan ngomonginnya mobil gitu loh. Jadi kayak daripada, jadi mikir, just kita liburan mikirnya ngomonginnya mobil, daripada kita jadiin YouTube aja ya. Tapi waktu itu April ya kita pergi ya. Terus kayak udah jadi ini banget. Wacana. Tahu-tahu
akhirnya kita pertama video tayang tuh di November, kebetulan 2017 November. 17 November, tapi memang tuh masih angin-anginan. Gua nge-review Honda Civic hatchbacknya dia nge-review Pajero Sport. Memang seneng banget sama Civic ya kayaknya. Dia emang Civic loyalis banget. Civic. Dari FB om, terus FB. FK yang hatchback. Padahal terus FB lebih jarang banget ya. iya, dia barangnya. mau. Padahal Civic gagal om, dia mau beli om. Gagal pun dibeli. Orang die hard fans aja. Die hard banget gitu. Ya terus FK yang hatchback dia beli, kita review, terus Pajero. Nah, pas dia nge-review Pajero, booming om. Subscriber masih 0, tahu-tahu yang nonton 120K. 120K. Dari 0 tuh subscriber masih 5 kali saudara Tapi tetangga. nggak promote Saudara gitu. tetangga apa? Nggak promote kan? Enggak promote. Enggak, kita Saudara tetangga paling gitu suruh subscribe. Share. organik aja sih kok. Terus tiba-tiba si yang paling bikin kita kaget di komen sama Ridwan Hanif. Jujur kita dulu agak inspire sama Ridwan Hanif karena semangat anak muda kan. Waktu itu kan Om Mobi udah cukup berumur, Om Fitra udah berumur, jadi yang kita panutan ya yang Fitra masih muda Fitra tapi Edi. bisa viewer banyak. Ya Ridwan Hanif. Dulu kita memang ngambil semangatnya Autonet Max, anak muda, tapi kita mau selengkap auto driver gitu ibaratnya. Ya, memang kita inspirasi itu, makanya kita kalau review efisiensi kita review, akselerasi kita review, tapi dengan pembawaan yang lebih ke anak muda gitu. Energik sih, kita lebih approach energik juga. Milenial. 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 Tapi nama CVT sendiri dari apa sih? Nah ini yang unik. Sebenarnya Kita taunya si CVT Honda. Transmisi, iya kan? Nggak salah. CVT itu emang kita terinspirasi dari nama transmisi juga. Tapi pas kebetulan kedua mobil kita waktu itu Eja juga bawa A4 ya, yang B8,5 itu kan transmisi juga CVT. Terus waktu itu Civic Turbo, CVT juga. Hondaisme semua ini. Jadi sebenarnya kita waktu bikin akhirnya kan November tuh mau bikin tuh. Just kita harus jadi ini udah pada jadi wacana doang. Ya udahlah iseng lah kita bikin, kita konsepnya harus kayak gini. Namanya apa ya? Nama yang catchy, singkatan, tapi kita bisa plesetin singkatannya. Apa ya, cari segala macam apa di singkatan di mobil gitu ya, kita cari, kita bikin list. Pokoknya asosiasi sama otomotif lah kita betul. cari. Terus pikirnya, gue ada Audi A4, dia ada Honda Civic. Waktu itu masih belum yang Type R ya, sekarang udah manual. Kalau sekarang nggak bisa, udah nggak nyambung. Saya suka manual. Udah naik dia, naik kelas gue masih tetap segitu-segitu aja. Dia ada Civic Type R yang Civic hatchback waktu itu, CVT juga. Jadi CVT lucu juga ya. Tapi namanya kita ganti-ganti. Waktu itu kayak ada beberapa nama singkatan, ya udahlah Cars Videos and Talk Shows. Nah, jadi Cars tuh ceritanya Cars Videos, jadi ceritanya video-video tentang mobil, dan kita juga mau ada talk show-nya itu misalnya kita abis kita review, kita misalnya ada beberapa orang yang punya mobil dan pengalaman pribadinya tentang mobil itu kita tanya-tanya gitu. Kita ada beberapa juga video tentang kayak gitu juga sih. Talk show itu buat tanya-tanya orang yang sudah punya mobil itu. Kita ada segmen khusus itu. Karena kan reviewer kayak kita nih paling mentok-mentok dipinjemin sama TPM ya seminggu, 2 minggu lah paling lama tuh kita pernah 2 minggu paling lama. Kalau misalnya pemilik pribadi yang pakai bisa sampai 3 tahun, 4 tahun. Apa sih yang nggak diketahui sama reviewer itu sih kita yang bikin tahu dari talk show ini, intinya sih sebenarnya gitu awalnya. Dan juga viewers juga banyak ya yang ingin tahu after sales mobil itu kan gimana sih 3-4 tahun tuh banyak sih request ke kita. Dan talk show itu kan sebenarnya kita kan 2 arah ya. Masa kalau talk show kan biasanya kayak kita sekarang nih kan 2 arah ya. 2 arah. Nah kita juga mau mendengar input dari viewers juga. Jadi konten kita itu juga based according to request dari viewers juga sih. Kadang-kadang kita menerima masukan juga dari mereka gitu. Supaya meningkatkan engagement kan Om. Jadi kita tanya, ini kita mau nanya sama owner mobil A nih. Kalian mau ditanyakan nggak? Nanti biasanya mereka di Instagram kasih 10 pertanyaan. Ya betul, banyak sih sering pertanyaan-pertanyaan. Iya kan, CVT kan sering kan. Nah itu kita taruh gitu, ya mungkin. Jadi komunikasi 2 arah. Cara kami komunikasi 2 arah dengan followersnya CVT begitu. Gitu. Tapi banyak sih, ada CVT Choice, ada CVT. Yes, benar. Terus juga ada yang jual mobil apa? CVT apa tuh namanya? Oh, CVT Choice ya? Choice ya. Jadi ceritanya sih memang awalnya masih CVT Choice kan segmen untuk mobil bekas sama kita kayak milihin beberapa mobil yang paling value for money terus akhirnya kita pilihin gitu. Misalnya mobil bekas udah pasti udah gampang ya pilihnya. Jadi mobil bekas terbaik yang bisa dipilih, atau kalau misalnya CVT Choice misalnya ada yang mobil kembar nih, Expander sama Livina. Sebenarnya dari si kembar ini mana sih yang bantu dipilih gitu misalnya, atau misalnya kayak kemarin pernah Alphard
8 seater yang harga bekasnya udah waktu itu sempat 500 jutaan, sama Foxy baru yang udah 500 jutaan juga. Pilih mana? Jadi kayak kita jatuhnya kayak memilihkan. Nah terus kebetulan kita di 2020 kepikiran untuk membawa CVT untuk nggak cuma sebagai media digital doang, nggak sosial media doang. Kita pengen membisniskan CVT. Jadi kita pengen jualan mobil nih Om. Iya. Nah kita pikir nama yang tepat untuk jualan mobil ya kayaknya karena kita kan di segmen yang lain yang paling memilihkan itu CVT Choice kan. Jadi kita akhirnya nama untuk menjualan mobil pakainya badge CVT Choice gitu sih. Tapi kalau kita lihat mau paling banyak mobil yang di-review segmennya di CVT ini paling banyak mobil mewah. Benar nggak? Menengah ke atas sih. Menengah ke atas. Gitu. Karena mungkin segmen itu yang paling belum terlalu banyak ya mungkin ya. Iya. Karena yang kita lihat mungkin reviewer lain kan kalau menengah bawah pasti kan banyak banget yang udah review ya. Dan untuk pengetahuan yang untuk menengah atas tuh kan harus benar-benar punya passion dan paham dan hobi, suka gitu ya. Kita sih kebetulan memang suka, kebetulan memang di CVT ini ada 4 orang dan memang orang-orang ini juga beda-beda 4 banget. atau 5 sih? 4 kita ya? sekarang berempat ya. Nah di CVT 4 orang dan punya passionnya beda-beda banget. Kayak Jason ini lebih ke orang yang JDM banget nih. Jadi kalau mobil-mobil Jepang dia ahli banget. Dan kalau gue lebih ke Eropa banget. Orangnya yang ngerti ke Eropa sama mobil-mobil premium paham. Jadi, nah kebetulan karena waktu itu kan memang aktif banget. Guanya yang lebih mostly aktif. Melihat karena gue kayaknya lebih antusias membahas mobil-mobil Eropa. Lebih semangat lebih semangatnya kan. Ya, brand dari Mercedes-Benz seperti BMW memang jadi sering approach kita. Jadi memang kebetulan bahkan kita lumayan sering dapat dari Mercedes-Benz sampai ya kita mungkin sering terasosiated sama mereka jadinya. Jadi makanya mungkin kalau kelihatan dari view-view, wah keseringan review brand premium. Padahal sebenarnya juga kita interested karena sebenarnya kayak misalnya Jason juga tertarik banget sama JDM. Cuma memang kebetulan aja sih waktu itu pas lagi aktif-aktifnya kita dekat dengan PR Mercedes-Benz memang sering sama BMW yang approach kita. Jadi Audi juga dong ya Om. Audi juga. Apa yang paling baru tuh? Q5 kemarin sama Q3 kemarin udah juga kita review. A5 iya kan. Tapi kalau JDM kan susah mobilnya sebenarnya. Kondisinya. Yang bener-bener JDM. Iya, yang bener-bener JDM. Yang bener-bener JDM kalau kita bisa bilang kan harus importir umum dong yang masukin ya. Yang market dari sana kan ya JDM gitu ya. Nah itu emang sih balik lagi makanya itu juga karena JDM itu sulit untuk aksesnya. Yang sampai JDM yang sampai dikatakan JDM yang JDM banget itu emang sulit. Dan kita juga pernah ngetes kalau kita bener-bener reviewnya mobil-mobil yang klasik yang unik, ternyata viewer CVT udah subscriber karena memang kan kalau udah mulai agak bertambah memang makin kebentuk ya polanya ya. Bentuk polanya. Pola subscriber kita tuh kurang tertarik dengan kalau kita nge-review mobil klasik. Dulu pernah coba karena kebetulan gue juga pegang Mercy tua nih Om, tahun 75 Mercy Mini. Nah tuh kita sempat kayak pengen review nih, mau nggak nih? Terus kita pernah bahkan review cobain Peugeot 504 waktu itu ya. Jadi kayak view-nya sedikit banget sih. Jadi ya mau pernah kita beberapa kali coba, mungkin memang udah terlanjur terbentuk. Oh nih reviewer muda, ya mungkin dengan mobil high end. Aduh. Lu nggak masuk. Katanya Gopar. Nggak benar. Tapi kalau memang kita cari mobil-mobil ya mobil Eropa, Mercy atau BMW, ya kan atau Audi yang baru-baru, saya mau lihat reviewnya kadang ya perbandingannya ya pasti salah satunya di CVT. Mungkin kalau auto driver kan yang lain terlalu sibuk, mungkin belum ada atau gimana ya. Kita belum terlalu sibuk aja. Kita nggak terlalu sibuk pengacara. Nah ini ngomong-ngomong kegiatannya selain jadi reviewer mobil ini apa aja? Dulu sih kalau Jason ya, apa Jason? ya? Kalau dulu sih sempat kerja di salah satu di bank swasta di Indonesia. Oh dulu kerja bank. Ya, berarti backgroundnya accounting?
ekonomi sih. Ekonomi. Lebih ke ilmu Ekonomi ekonomi. dia. Wah, murni. Ini teman kuliah kita. Oh, teman kuliah. Kenal dari kuliah. Kuliah di mana dulu? Fakultas FEUI kita. Oh, Dari UI. Dia ilmu ekonomi, aku akun. Oh, nah, Oke. tapi pada saat Sama itu kita juga akun. Oh, akun weh. jago jual makanya Om. Itu kan jago nih. Lucunya pada saat dulu kita kuliah, cuman asal-asal tahu doang. Iya, Cuma tahu tahu doang. doang lewat dong. Oh, Reza, oh nih hobi mobil juga gitu kan. Iya, Ya, iya. oh, iya. Dulu udah Oh, pakai Reza. Audi juga dong. Oh dulu belum. Belum. Dulu Civic FD. Dulu gue malah Civic Oh, FD dulu deh. masih. Iya, dia anak Iya. FD Civic dulu. Tapi abis itu Civic jadi FB nggak mau pakai lagi sih Om. Kalau dia setia banget FB tetap pakai. Oke, anyway dulu ya bisa dibilang budak korporat lah ya. Tapi akhirnya memutuskan di tahun lalu, di pertengahan tahun lalu lah, untuk resign terus fokus lah di CVT Indonesia gitu. Oh, berarti sempat masih kerja di bank itu terus jalan CVT juga? Iya, Iya. tapi kemarin yang waktu itu Ejo juga bilang jadi kurang Agak kontribusi gitu. Kontribusi. Jadi waktu itu memang jadi di CVT sempat cuma Sibuk bahkan sampai orang banyak yang kenal CVT itu cuma Eja dan Gopas dulu sama. Padahal bangun di CVT berdua, gue sama Jason awalnya banget. Iya, itu. Karena Jason ya maklum dia kan kerja korporat di bank apalagi ya, makan waktu banget kan. Jadi ya gitu. Dan sekarang makanya di 2020 dia resign. Fokus. Kita Fokus bikin banget. PT kan, Fokus, CVT yes. juga ada PT sekarang, makanya kita sekarang udah mulai mau membisniskan. merambah, benar. Iya, udah banyak Mau yang endorse melakukan dong, ya kan? Iya, Udah banyak mudah-mudahan iklan, udah lah. banyak. Iya, ini kalau yang nanti mau endorse Iya. boleh juga. Ya, kita terima nanti hubungi di SMS ke lu. Iya, jadi gitu sih. sempet di bank, terus abis itu juga selain ini juga ada project sih, maksudnya sama temen ya biasa. Dia project sekarang dia bisnis. karena begitu udah Oh. mulai agak senggang, dia mau bangun sesuatu lah, tapi belum like, belum. mudah-mudahan jalan. Mudah-mudahan jalan, amin. Kalau Prejo sendiri, Kalau gue sih basicnya dari pengusaha sapi sih. pengusaha. Iya, peternak sapi Om. Jadi punya peternakan memang dari dulu zaman kuliah nggak sepinter Jason. Udah mulai melihat Tapi masa masuk depan. UI kan susah. Iya, tapi lihat nilainya tidak sebaik Jason kan. Jadi kayak Aduh. mulai mikir nih harus kalau jadi karyawan butuh IP bagus gitu kan. Jadi harus jadi pengusaha kalau gitu. Tapi Jadi sukses loh. Tapi masih Sukses. jalan, masih jalan. masih Om. Oh, Jadi sapi itu berarti jualannya bukan katanya setahun sekali ya? tetap Yang- sih daily kita masih tetap potong daily. untuk supply ke pasar-pasar sih Om. Supply ke pasar. Jadi jualan sapi potong. Kalau Sapi potong. setahun sekalinya itu yang Idul Adha. Idul Adha. Iya, setiap kayak yang Idul Kurban itu ya kita jualan sapi, kambing juga, pokoknya hewan-hewan kurban sih sebenarnya. Jadi kalau yang daily gini kita jualnya supply ke pasar gitu. Oh gitu. Nah, Gitu ini sih. Luar Kita biasa. baru tahu nih. Baru tahu. Mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu ya kan. Iya, belum pernah di-share sih sebenarnya. Belum pernah di-share. Ini pertama kali di-share. Ini kita ada yang pertama yang nanya sih kayaknya di sini. Iya. Terus kedepannya kurang lebih mau bikin CVT apa lagi nih? Sebenarnya sih paling fokus ke yang kita, ya ini paling ya kita jualan mobil sih pasti. Ya, konten tetap pasti jalan. Konten pasti tetap jalan, tapi kita pengen dari konten kita tuh kita jadikan hot list Om. Menghasilkan juga. Soalnya dulu memang sebenarnya inspirasi CVT kenapa pengen bikin website dan jualan mobil ini karena dulu pernah ada sebuah endorsement ya, Jess ya. Kayak ya jualan kayak gini juga, endorse kita, ya ada bagus rupanya. Mungkin memang kebetulan viewer CVT itu Suka dengan produknya. ya rata-rata habis nonton view kita YouTube kita dia jadi hot lead sejatuhnya. Jadi kayak langsung membeli barang yang misalnya yang apa di review jadi pembelian. Nah, daripada kita alirkan ke orang lain kenapa nggak ke kita gitu mikirnya. Jadi iya benar. Jadi harapannya sih kita jadi one stop solution juga sih. Jadi buat mulai dari masa searching kan biasa orang kalau mau beli mobil pasti nonton video di YouTube dulu. Terus kemudian sampai kita giring ke website kita. Nah, di situ pun di website kita juga godok dulu nih. Ya. Kita matengin dulu leads-nya. Soft selling gitu. lah jadinya ya. Soft Yes, selling. soft Yes. selling. Jadi ada dua arah lagi, Dua kita arah consultation lagi. lah ya, consultation. Jadi sampai dia end to end tuh lewat CVT Indonesia semua. Tapi gitu. ada nggak sih yang tiba-tiba nge-DM, tolong dong kalau saya mau ini cari mobil baru apa gitu? Wah sering Ada. banget. Sering. Itu Sering. juga Bisa salah satu bantu nggak, gitu? dari inspirasi kita bikin
ini juga Om. Jadi banyak juga sejak kita jadi reviewer mungkin menganggap kita jadi car expert ya. Jadi expert. Tapi maksudnya Expert lah Om, expert ya kan. randomly Akan kayak menjadi yang paling expert loh Om. amin. Kan, ya kan dari usia kan udah kelihatan, ya kan. Dari reviewer yang udah senior kan. Ya dulu kayak sering banget kayak random temen yang udah lama banget gak ketemu. Ja, apa kabar? Basa-basi. Ujungnya nanya mobil. Oh jadi pura-pura baik. Iya. Ujungnya nanya mobil. Terus kayak randomly saudara jauh banget kayak tuh. Terus dia randomly nanya mobil kayak dulu juga banyak banget ke DM ke Jason, ke gue, ke Gopas juga. Terus banyak juga followers yang baru tahu dari CVT Indonesia juga randomly nanya mobil gitu. Terus kita mikir, ya udahlah kita bikin website dan di website itu gini Om, jadi nggak cuma misalnya orang yang kalau udah tahu langsung bisa kepilih mobilnya apa, tapi kalau emang masih belum tahu, dia ada satu section ini, dia kita berikan kayak beberapa kategori gitu, dia nanti bisa di-drag prioritas dia dalam mencari mobil apa, nanti nomor 1 tuh dia misalnya dia lebih suka ke desain, kedua tuh misalnya akomodasinya atau apa, nomor 1, 2, 3 nanti, nah setelah itu dia nanti kita nomornya dia masuk ke kita salah satu misalnya dari kita yang lagi ada waktu yang chat atau kontak si beliau itu dan kita ngobrol sama dia. Jadi memang kita approach-nya lebih pengen ke personal sih. Jadi karena kita ngerasa selama ini kan misalnya di DM Instagram kita atau di YouTube kita itu banyak juga yang nanya soal masalah tentang pemilihan mobil segala macam. Karena memang jujur Om, kalau orang lihat review kan bejibun nih, channel YouTube banyak banget gitu. Banyak Jadi banget. kita pengen sih sebenarnya kalau orang lagi pencari mobil, kita nanya pengen sebenarnya kemauan kamu tuh apa sih gitu. Jadi makanya kita pengen ngechat orangnya itu, ngobrol dengan mereka, oh lebih pengen yang mana gitu. Oh, maksudnya kalau lihat kita misalnya di YouTube, let's say taruh Toyota Avanza, yang review banyak banget. Bingung nih ya. Nanti yang satu di sini bilangnya A, yang satu sini bilangnya B, dan dia jadi mixed up, bingung kan mobil apa. Dia nanya sales udah pasti bilang mobil ini bagus. Iya, mobil yang paling udah pasti dijual yang paling bagus. Dijual paling bagus. Jadi ya itu yang kita pengen, seberapa orang ini mentolerir mobil yang dibilang nih misalnya dia minus di bagian ini loh. Oh tapi kalau bagi gua itu masih tolerable lah, oke lah. Nah itu kadang makanya tingkat itu jadi toleransinya beda-beda. tingkat toleransi beda-beda dan karena kebutuhannya orang beda-beda, dia butuh di bagian sini, jadi dia mentoleransi bagian sini. Ya itu makanya kita pengen approach di bagian itu supaya lebih benar-benar hotlist, baru kita arahkan ke dealer. Sekarang klien udah jadi klien klien kami sih beberapa ya. Udah beberapa dealer udah jadi, dulunya bantu kita juga untuk syuting karena kita dulu kan belum dapat dari ATPM, sekarang udah jadi teman kita lah jatuhnya gitu. Tapi ATPM semua itu. Dulu sekarang sih mostly lebih ke Sorry, dealer. maksudnya kerjasamanya ya, Om ya? Oh, kalau kerjasama sih lebih Ke ke dealer sih. Dealer. Oh, HO-nya kita misalnya HO-nya. HO-nya apa dealer ini? HO-nya. Oh, HO-nya. Kita pegang HO-nya kan bisa kayak misalnya Kayak Hyundai HO-nya kan. maksudnya iya. Maksudnya langsung ke main dealernya lah. Iya, main dealernya bisa dibilang. bukan dealer Hyundai mana gitu, bukan lebih ke Kita pegang pusatnya. main grupnya sih as a group gitu. Tapi menurut Om Reja nih mobil listrik kan lagi banyak banget nih. Gimana nih? Perkembangannya kira-kira apakah dalam kurun waktu 3 tahun gitu bisa kebentuk nggak ya? Sebenarnya memang ya sekali lagi kalau di Indonesia sih sebenarnya memang paham banget sih kenapa pemerintah Indonesia juga termasuk yang menggalakkan mobil listrik, karena jatuhnya mobil listrik di Indonesia tuh prospek banget karena di Indonesia salah satu produsen nikel. Oh, ya kita ada untuk memproduksi baterai. Tapi Tesla nggak jadi buka pabrik di sini. Nah itu dia, ya sayang banget ya. Tapi mungkin Tesla sebenarnya jatuhnya masih wait and see kali Om. Mungkin kedepannya kalau dengan kitanya konsumennya udah mulai bisa transmigrasi dari mobil biasa konvensional ke listrik, pasti Tesla mau lah ke sini. Karena sekarang kalau gue lihat sih memang mobil listrik di sekarang masih kemahalan, jatuhnya masih di rentan 600 ke atas semua. Jadi paling murah tetap 600 ke atas. Mau dimurah-murahin, bahkan seperti ada yang dihitung-hitung udah bakal kayaknya lebih murah dari 600, nggak launching. Takut salah harga. Pengen cek ombak dulu ya. Karena memang ya ada yang hybrid di harga 500, jadi pasti ya takut
ada irisan yang terlalu berlebihan gitu sih. Karena memang juga satu orang Indonesia masih agak takut untuk infrastrukturnya karena ya masih range anxiety itu masih ada. Tapi kalau 3 tahun ke depan dengan pemerintah, kalau gue lihat kayak sekarang di Oktober mau ada peraturan baru, terus katanya nanti di setiap rest area akan ada charging port. Kayaknya sih dalam waktu kurun 3 tahun sih, dengan harga nanti misalnya kalau dengan udah terpotong lagi ya di bulan Oktober makin rendah lagi harganya, ya transmigrasi dari mesin konvensional ke listrik sih kayaknya cakep sih Om. Apalagi juga pabrik, ada kan dibuat pemerintah juga mau buat satu rencana lah ya, maksudnya untuk satu master plan. Semua pabrik untuk baterai mobil listrik tuh sudah diproduksi terpusat ya di Indonesia juga. Jadi dengan harapan sih harga-harga mobil listrik tadi yang kemahalan bisa ditekan gitu kan. Nah, terus katanya kan juga mobil listrik yang kita tahu dari salah satu merek kita sebutlah Hyundai. Katanya usianya hanya bisa 8 tahun baterainya. Ya, 8 tahun mesti ganti. Ya itu makanya garansi sama Hyundai kan free 8 tahun. Ganti baterai pun replacement masih gratis. Jadi memang itu waktu 8 tahun ganti gratis lagi. Gratis Om. Nissan pun juga sama. Oh, bukan 8 tahun rusak. Maksudnya 8 tahun harus ganti, harus beli lagi. Jadi sebenarnya kalau dari tulisannya Hyundai itu 8 tahun dan 160.000. Mana yang lebih dulu tercapai sih sebenarnya. Jadi mungkin ya Hyundai tahu akan ada ausnya ya, kayak HP kita aja Om, ya berapa lama kalau misalnya di iPhone kan ada baterai health 96%, ada tinggal berapa persen. Dia namanya di charge berulang-ulang pasti begitu kan. Jadi ya itu memang akan tetap menjadi masalah di mobil listrik dan wajar. Tapi pihak brand-brand yang udah berani masukin mobil listrik ngasih garansi supaya ketenangan di pemilik-pemiliknya, supaya tenang memiliki mobil listrik, tenang aja nanti kita ganti gratis kok, daripada harus beli sendiri harganya bisa berapa ratus juta tuh baterai. Karena kita tahu ganti baterai Camry aja dulu mahal kan, Camry Hybrid 100 juta. Hybrid. Betul, hampir sekitar itu deh. Iya, hampir 100 juta. Jadi bayangin kalau yang KW-nya mobil listrik kan KW-nya berapa kali lipat Camry Hybrid. Betul. Pasti lebih mahal, tapi tenang aja itu free dari Hyundai-nya dan dari Nissan-nya masih free gitu. Saya baru tahu nih, karena kan makanya kita tanya Om Reza, Om Jason karena kan yang paling sering nyoba-nyobain mobil listrik. Itu pengalaman pribadi sih, kayak pas kita pernah beberapa kali. Alis. Nah, waktu itu pernah range anxiety banget yang dibilang Eja juga sebelumnya. Jadi kita beberapa kali dipinjemin mobil Hyundai ya. Kona Electric, Ioniq juga udah. Bahkan Kona dari yang pre-facelift, udah kita review. Sampai kita balapan di Sentul pakai Kona. Diundang juga. Nonton juga itu nonton balapan. Iya, makanya. Terus kerasa banget sih Om, kayak itu nekat lah ngapel ke Bogor. Unit test ya. Pakai unit test kan, pengen coba gitu. Itu mata tuh selalu tertuju ke head unit atau enggak ininya gitu, instrumen clusternya gitu. Range-nya tinggal berapa nih, cukup gak ya, soalnya di Bogor kan susah juga ya, maksudnya kita belum ada infrastruktur itu. Jadi itu sih kendalanya kalau mobil listrik yang untuk saat ini sih. Yang ragu-raguin juga pernah dapat MG ZS EV waktu itu. Nah sebelumnya dapat si Hilsat yang pegang, anak Bogor, dan kebetulan tahu Hilsat dari Bogor, udahlah gue ada rumah di Bogor, jadi gue waktu itu sekalian ke rumah Bogor, udah saat drop mobilnya di rumah Bogor aja gitu. Saat drop kondisi baterai 15%. Kita cas di rumah, waktu itu katanya requirements 3.300 kVA ya, yang untuk rumah requirements minimal. Ternyata 3.300 itu benar-benar harus semuanya mati baru bisa kan. Kita coba cas, wah gila, padahal rumah tuh 3.300 rumah Bogor, tapi kayak wah tetap nggak bisa, jadi kayak anjlok terus, jadi kayak ujungnya bingung, aduh ngecas mana, nebeng saudara, kebetulan rumah saudara nggak jauh ada di Bogor juga, jadi kayak, tapi kalau kita mau ngecas juga di luar nggak tahu mau kemana lagi Om, jadi ujungnya kita pas mau bawa ke Jakarta untuk syuting setengah mati deg-degan di jalan gitu kayak sampai, itu inget banget, itu kita pernah mau ngembaliin Kona. Kita sampai matiin AC. Iya Om, kita matiin AC kayak takut gak cukup di jalan. Karena kalau mau ngecas sekali butuh minimal tercepat yang di DC itu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Sedangkan kita butuh syuting tuh all day kan. Dan kita syuting ya kalau Om tahu kita kadang suka berhari, yang ke 0-100. Jadi baru kita tes charge full nih 2 jam. 2 jam aja udah makan waktu kan. Terus kita tes syuting seharian sampai misalnya 5 jam.
pas mau balikin, aduh range-nya tinggal segini. Itu sampai matiin AC. Tegang banget. Karena memang AC itu kan mengkonsumsi listrik paling banyak kalau untuk mobil listrik ya. Kalau idle gitu. Oh berarti bener-bener kalau matiin AC bisa langsung naik 30%. Range-nya bisa langsung naik 30%. Yes, Baru tahu kita nih. Kita ngetes tuh dia sampai 30% sedikit naiknya. Jadi misalnya di 312 tuh bisa jadi 340-an lah. Bener, exactly. Jadi range-nya jadi lumayan agak tenang dikit, tapi ya nggak tenang, badan kita basah. Ini gerah gitu ya, lengket. Berarti pertama kali nyobain mobil listrik sih bener-bener amazing banget. Wah, pengen coba ya. Coba excited banget sih. Excited sih, cuma memang ya infrastrukturnya harus siap sih gitu. Kalau di luar negeri kayak misalnya di Tesla kan dia kayak ada di setiap mobil listriknya tuh kalau kita mau jalan bisa ada plan your trip gitu Om. Jadi kita misalnya mau ke Auto High dari rumah gue di Bintaro. Jadi kayak di itu dia langsung masukin di maps-nya, dia langsung tahu oh range lo tuh tinggal segini loh. Nanti di beberapa kilometer lagi ada charging spot kok, kalau lo mau cas dulu bisa di sini, dan ini cas di sini butuh waktu berapa persen gitu. Jadi sudah banyak ada plan-nya, udah tahu. Di Teslanya udah ada, dan semua mobil listriknya juga udah ada. Jadi kalau di sini kan ya belum, guys. Kita cari dari aplikasinya PLN aja baru bisa di Android satu. Iya, belum bisa di Jadi harus punya 2 HP. Benar. Kalau kita pengguna iOS belum harus punya Android juga. Iya, Android juga. Udah beli mobil listrik mahal, handphonenya mesti 2. Iya, Tapi despite kekurangannya itu sih mobil listrik nggak ada yang ngalahin instant torque-nya sih. Kayak torsinya itu sangat ya. instan. Ya karena itu kan bukan listrik gitu kan. Jadi instan sekali. Easy banget. Nggak pakai putaran pungli lagi. Iya. Udah langsung pulinya nggak usah ada putaran-putaran lagi, sikat langsung jalan. E63 juga kalah kayaknya ya. Wah, boleh diadu tuh. Iya, E63-nya udah beda kelas ya. Tapi kemarin pas tes E63 sama M6 gimana? Wah, gila sih itu kayak different kind of beast sih. Yang 500-an horsepower, torsinya juga ada yang 400 power, ada yang 600. Jadi kayak kencang dua-duanya. Yang satu tuh bisa dipakai buat daily untuk ya tenang, dimasukin mode comfort tuh enak. Yang satu yang mana tuh, Ja? Ya, M3. Yang satu lagi mau di mode comfort pun udah enggak. Bawaannya udah enggak santai gitu. Udah santai, pengennya pengen dikencengin mulu. Gila ini mobil mau di comfort, mau di sport plus udah nggak bisa bawaannya. Jadi kayak different kind of beast sih. Keduanya memang adalah top of the line. Keduanya juga sering dikomparasi antara keduanya karena memang berada di segmen yang sama. Di balik tampangnya yang mirip dengan E-Class biasa ini, selain emblem AMG ini, E63 ini, dan lambang V8 biturbo ini, ada suatu hal yang sangat luar biasa terbenam di balik kap mesin ini. Sebuah mobil yang memiliki performa bak supercar, namun di saat bersamaan tetap nyaman dipakai untuk sehari-hari dan terlihat sleeper. Ini adalah mobil yang tepat untuk kalian. Dan mana pilihan kalian? Kalian lebih memilih yang subtle, sleeper, dan memilih bisa dipakai sehari-hari, atau yang lebih menunjukkan bahwa memiliki performa yang bukan main-main? Kalau kami lebih memilih yang subtle, sleeper, dan tidak terlihat. Yang satu buat yang orang yang suka subtle, yang mungkin kalau gue sih memang lebih prefer ke E63 sih Om. Jadi memang karena udah punya keluarga, buat car seat. Tapi di satu sisi pas weekend San Mori diajak teman-teman, oke, lanjut. Jadi family man. Kita juga udah lihat YouTube-nya juga, ada YouTube pribadinya juga kan. Baru mulai diaktifkan lagi. Baru mulai diaktifkan lagi ya. Itu karena saran Om Mobi sih Om sebenarnya. Waktu itu 2019 ke rumah Om Mobi terus ngobrol, Om minta tips dong buat gedein channel YouTube. Kalau lu ada waktu aktifin juga, lu bikin channel sendiri pribadi biar lo dikenal sama followers lo tuh siapa sih, lo tuh passionnya apa sih. Jadi kalau kita nge-review mobil apapun yang ditonton tuh bukan mobilnya lagi Om, jadi lebih ke orangnya. Jadi karena gue kenal kok si ini, kalau nge-review si ini enak nih cara dia ngomong gitu, dan kehidupan dia emang kayak gini nih. Jadi
Gitu sih, tapi akhirnya ya dari 2019 baru realisasi 2 tahun setelah itu. Better late than never ya. Om Jason juga dong ya? Wah, gue udah punya visi sih Om untuk channel YouTube-nya Jason. Tapi mudah-mudahan nanti kita punya tambahan editor karena sementara gue doang. Oh iya, edit berarti edit sendiri Om? Edit gue pegang sendiri. Oke, untuk yang CVT itu dibagi-bagi atau gimana? Enggak, kalau videographer emang kadang Jason, kadang gue, kadang Rainer, satu lagi kadang gue pas. Pokoknya kita ganti-gantian switch. Tapi kalau editor masih full gue yang edit sih Om. Jadi masih full. Berarti semuanya hasilnya itu Om. Memang kita bisa lihat sih hampir bisa dibilang perfeksionis sih Om. Dia tuh sangat Jason salah ngomong aja, just ulang ngomongnya. Kelihatan sih, kelihatan. Totalitas ya. Tapi dipertahanin Om. Iya, kita pengen jaga kualitas sih Om dibanding ya. Emang agak idealis sih, pengen ngejaga kualitas dari tontonan yang kita selalu taruh ke viewers dibandingkan kuantitas dari subscriber dan viewers kita. Jadi kita lebih kadang beberapa teman bilang udah nggak usah idealis, konten gini aja. Emang kadang itu jauh lebih banyak, lebih ngundang banget lah konten-konten ya, banyak lah disarankan sama teman-teman. Konten gini aja lebih simple, lebih gampang di-attain, editnya juga gampang. Tapi kadang kita mikir aduh, sayang ya, karena udah dari dulu dari pertanyaan seperti itu, kenapa harus berubah? Memang akan ada subscriber baru. Thumbnail kita lihat rapi banget. Memang akan ada subscriber baru, tapi ya balik lagi kita ngerjain ini memang lebih ke passion sih soalnya. Jadi kalau nanti kerjanya balik lagi kerja yang kita nggak suka lagi, mending sekalian kerja korporat gitu. Iya kan, bener banget. Iya nggak sadar itu. Iya, kita balik lagi ke bank lagi. Ngapain ini udah mengejar passion loh. Oh balik lagi ke yang kita nggak suka gitu sih lebih. Tapi kalau dari lihat YouTube di Indonesia untuk review mobil, paling suka apa sih? Tuh Jason deh, Jason dulu. Dari Om Jason. Jujur kalau lihat secara detail banget itu yang disampaikan dari Carmudi sih, dari Om Sano sih. Om Sano ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya pernah di review 2 kali sama dia. Gila ya. Defender kemarin ya? Iya, itu Defender reviewan kapan? Tahun lalu Om. Oh, tahun lalu udah. Itu pertama kali pas mobil itu nyampe. Jadi Om Mobi kemarin. Itu karena kalau saya tebak kemungkinan besar karena dia lagi karena dia lagi kurang konten. ATPM lagi stop ya kan, makanya baru. Karena dia cukup sibuk kayaknya, sangat sibuk kayaknya, bisa cukup sibuk. Dan dia itu kalau dibilang gue idealis, dia super duper idealis. Saya udah perhatiin banget dia nge-review ya kan, emang dia ambilnya sangat banyak sekali. Nah, habis itu dia voice over-nya memang benar-benar benar detail banget. Dia kerjanya cuma berdua saat itu ya, tahun lalu itu tuh. Sekarang udah bertiga dia sekarang. Udah bertiga. Karena Carmudinya sendiri kan udah diakuisisi sama Rocket. Mobil 123 ya untuk Aiger Asia dari Malaysianya dia udah dibeli. Jadi makanya diwajibkan harus tambah orang karena untuk meningkatkan. Iya. Benar-benar. Tapi ya nggak channel lain juga nggak bilang ini ya. Cuman kita yang inspired ya. Yang menginspirasi awalnya tadi. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kita ambil nilai yang plusnya. Plusnya. Tapi awal dulu pas Eja sempat cerita tadi. Inspirasi satu inspirator kita tuh Om Ridwan sih. Ridwan Hanif sih, Ridwan Hanif. Karena masih muda tapi spiritnya, kita suka pembawaannya luas karena anak muda, tapi kita pengen ambil lengkapnya kayak auto driver gitu. Exactly. Gitu. Berarti kalau gue sih sekarang yang lebih, emang gue dari dulu emang udah fans banget sama Om Sano nih dulu juga salah satu. Ya jujur kalau sekarang sih yang sering jadi acuan ya paling nomor 1 jujur sekarang ya kalau untuk lately si Carmudi memang sama auto driver tetap lah. Untuk banyak review terutama kalau lagi Om Fitra tuh banyak banget ilmu yang bisa dipelajari dari Om Fitra dan seneng banget kalau waktu zaman dipinjemin Ray sama Om Fitra tuh ngobrol sama Om Fitra tuh bener-bener orang yang dengan segudang ilmu sih, bener dia udah memang malang melintang di dunia otomotif, jadi keren. Terus dia juga Om Fitra juga baru ketahuan lagi ternyata jiwa salesnya tinggi sekali, gara-gara kemarin nonton yang seri 3. Tapi sebenarnya tuh kayaknya udah beli duluan ya. Karena tadi pagi si Om Mobi baru ada konten ngobrol telepon ya kan. Om itu sih lucu banget. Si Om Mobi bilang, tapi gua nggak sangka Fitra sampai sebegitunya. Wah ini panjang banget ya, jam terbangnya tuh udah. Iya, kita tuh bener udah paham banget mobil
sih soalnya juga ya. Juga. Dan sebenarnya kita juga bisa ambil lucu-lucunya dari tim Autonet Max sih. Kadang-kadang mereka tuh suka kalau review tuh sambil nge-jokes gitu. Nah, itu juga menarik sih. Kalau untuk collab paling suka sama siapa, Om? Dari Sesama reviewer lah gitu. ya kita sih memang akan segera tayang. Jawabannya bersama aja Kalau maksudnya. paling bentar lagi tayang ya sama Laknat sih. Sama Laknat. Bentar lagi nih CVT War yang chapter 15 itu sama Laknat jadi jurinya. Stay tune. Tapi kalau yang besar-besar kayaknya paling enak Omobi ya. Seru iya. Omobi itu lucu ya. Lucu seru ya. Lucu seru dia. Omobi tuh dia mengayomi banget. ngayomi banget sih, benar-benar yang Karakternya kuat ya ini. karakternya kuat dan apa ya? Dia lepas topeng tuh udah jadi orang yang bukan jadi YouTuber dengan subscriber jutaan gitu loh rasanya. Kalau kayak udah lagi ngobrol sama Om aja gini loh gitu. Gak ada udah breaking the boundaries banget sama kalau lagi ngobrol sama kita gitu. Oh jadi lu tahu wajah aslinya Om Mobi? Oh iya. Kayak nggak tahu aja. Kayak nggak tahu aja. Om sih. Om sih. Kira-kira ada input nggak Om buat Auto Hike nih? Ini berdasarkan dari Instagramnya atau YouTube-nya atau input-inputnya aja, siapa tahu untuk biar lebih bisa membangun buat kita. Sudah baik sih ya, sudah baik Om. Cuman ini kali ya, kalau kita lihat Instagram, kalau saya dari sini Instagram ya, Instagram memang kan tujuan Auto Hike kan memang untuk hard selling ya, kayak masa jualan memang jualan gitu ya. Betul. Tapi ya mungkin kalau input dari saya ada baiknya lah, maksudnya kita bisa kasih insight, disisipkan benar banget loh, disisipkan kayak konten ya seperti ini juga sih, kayak kita santai-santai kayak gini ini udah bagus sih gitu. Jadi lebih ke situ sekarang buat tadi lagi engagement lagi ke viewers, nah itu penting sih gitu. Tapi kita dapat input juga sih tadi yang Om Ija bilang komunikasi dua sisi itu kita lagi mau coba juga nih tingkatin. Kita sempat ngerasain pertambahan followers agak kenceng, tapi sekarang memang mungkin kayak orang udah mulai bosan dengan cara kita kayak gitu ya. Kita harus cari cara baru lagi. Kemarin tuh sempat kenceng banget di 2020 karena kita 2019 itu Om stuck di 3.000 followers Om. Di 2020 3.000 naik langsung sekarang udah 39 ya. Itu ya bukan yang kenceng banget, maksudnya dari orang yang nggak ngerti cara main Instagram ternyata gitu, Mang. Ternyata kalau untuk Instagram itu mereka butuh engagement dengan followers. Kalau YouTube tuh lebih ke visual sama soft sell kalau di YouTube kalau dengan review. Kalau kita lagi ter-endorse sama satu brand terus terlalu jor banget gitu, view-nya pasti dikit. Tapi kalau langsung ngejualnya langsung ganti next. Review biasa, terus kita ngejok saya CVT War gitu kan, review biasa, santai gitu, baru view-nya agak tinggi. Nah memang kalau di YouTube lebih ngincarnya orang yang ngomongnya soft sell, jualannya nggak yang langsung ini mobil bagus, ini mobil keren, ini mobil nggak kayak gitu. Tapi kalau di Instagram lebih ke engagement sih Om. Jadi mungkin bisa kali dari tim Auto Hike, kalian ada yang penasaran gak sih sama kabin mobil misalnya GLC atau misalnya N63 gitu kan, daripada dia malas nonton di YouTube, lagi di Instagram lagi iseng, waktunya nggak banyak tapi lagi pas cuma buat nonton Instagram yang cuma semenit gitu misalnya. Bisa kayak ketik aja kayak guys hari ini kita tur ke kabinnya mobil ini yuk, mau lihat nggak, penasaran? Terus bisa dah besok mau lihat kabin mobil yang mana lagi nih, ada line up-nya, bisa kayak gitu Om. Jadi mungkin kalau buat Auto Hike sih kayaknya lebih ke karena kan jualan itu jangan jualan mobilnya. Kalau menurut gue sih kalau Auto Hike jualan experience-nya. Jadi kalau Auto Hike experience, wah ini mobil Auto Hike kan high end kan. Jadi gak semuanya orang bisa masuk dong. Betul. Gak semua orang bisa masuk ke mobil itu. Dan orang yang mau beli nunggu duitnya ada dulu, baru berani nanya DM, baru berani WA kan, ya kan, baru berani Instagram reply gitu kan. Tapi kan minimal at least yang orang yang nggak berani reply, oh iya keren banget ya. Oh ternyata kabinnya Lexus tuh kayak gini. Oh ternyata kabinnya Mercy N63 tuh kayak gini. Misalnya kabinnya M2 tuh kayak gini. Ya kan nggak semua orang punya akses untuk ke situ kan Om. Kalau mungkin kalau untuk reviewer kan punya. Kalau menurut gue sih kalau Auto Hike untuk Instagramnya keren juga tuh dibuat konten gitu. Boleh. Oh ini bentar lagi di endorse nih. Kalau menurut gue sih gitu. Menjual diri. Ya gitu. Boleh sih. lah, ntar kita pasang sponsor juga di ini. Yang penting kita kan mutualisme. Pasti. Yes, betul. Timbal balik lah. Kita kasih exposure. Pasti. Thank you lah kalau gitu. Sekian dulu sama-sama podcast kita hari ini. Next kalau ada ini kita ngobrol-ngobrol lagi Om. Pasti. Seneng banget diundang sama Auto Hike ini. Thank you banget. Thank you. Dan tim. Sekian dulu.
Thank you.